Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1735 tidak dapat dilampaui. 6. Mereka bertiga kembali ke istana kerajaan. Istana kerajaan suku Cabai pernah hancur, namun sudah direnovasi dan tampak baru. Setelah mereka bertiga duduk, Penatuaki diusir oleh Aoah Jin sebelum dia bisa mengatakan apapun. Nak, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan, kata Aoah Jin dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Penampilannya kembali ke bentuk aslinya. Dia memiliki rambut emas dan mata emas. Dia menatap Yun Feng dengan kilatan yang tak bisa dijelaskan di mata emasnya. Keadaan seperti itu membuatku Lanyi murung, tapi dia tidak mengatakan apapun. Saya di sini untuk menanyakan apakah ada kabar dari Paman Genit tentang pecahan peta yang dimiliki suku Cabai saat itu. Saya telah memperhatikan masalah ini sejak Anda pergi terakhir kali. Saya memang menemukan beberapa petunjuk, tapi sayangnya, saya tidak menemukannya, kata Aoah Jin. Yun Feng terkekeh. Tidak apa-apa. Tentu saja hal ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Paman Genit, saya harus berterima kasih karena Anda telah mencarinya. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kata Aoah Jin. Kami sudah menyelidikinya. Ada petunjuk yang terputus-putus. Baru-baru ini, petunjuk lain datang. Orang dari suku Cabai itu sepertinya sudah memasuki Laut Timur. Laut Timur. Yun Feng terkejut. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Suku Cabai telah ditindas dan ditolak di Laut Utara. Sekarang suku Cabai di Laut Utara telah pergi, dia pasti akan meninggalkan Laut Utara. Saya sudah mengirim pesan ke Laut Timur dan meminta mereka membantu memperhatikannya. Jangan khawatir, saya tidak mengatakan apapun tentang pecahan peta. Saya hanya mengatakan bahwa itu adalah dendam pribadi. Yun Feng tersenyum. Terima kasih, Paman Genit. Aoah Jin terdiam. Nak, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Kulanyi memperhatikan dengan dingin dari samping dan melihat emosi di mata Aoah Jin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Seperti yang dia katakan saat itu, dia masih mengagumi Aoah Jin, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menjadi teman baik. Benar, Nak, seseorang dari Laut Timur akan segera datang. Anda di sini juga. Senang rasanya bisa berbicara dengan mereka. Yun Feng mengangguk. Senang rasanya berbicara. Jika memungkinkan, dia mungkin harus pergi ke Laut Timur lagi. Dia harus mendapatkan pecahan peta dari tangan orang dari suku Cabai itu. Mereka beristirahat di Laut Utara. Orang-orang dari Laut Timur datang 5 hari kemudian. Yun Feng cukup santai beberapa hari ini. Aoah Jin tetap sibuk seperti biasanya. Status naga di Laut Utara stabil dan tak tergoyahkan, yang tidak terlepas dari kerja kerasnya. Jarang sekali Kulanyi tidak datang untuk mengganggu Yun Feng. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Aoah Jin. Yun Feng juga senang karena mereka berdua lebih banyak berinteraksi. Salah satunya adalah pria yang dia cintai dan yang lainnya adalah sahabatnya. Yun Feng akan sangat bersyukur jika mereka berdua bisa rukun. Yun Feng, itu memang kamu. Pada hari ini, seorang tamu datang berkunjung. Yun Feng mendongak dan melihat bahwa itu adalah Xiao Ling. Setelah beberapa tahun, dia menjadi lebih anggun dan cantik, dan sosoknya juga menjadi lebih dewasa dan menawan. Dari segi kondisi eksternal, dia benar-benar sempurna. Ya, ini aku. Yun Feng tersenyum ringan. Dendam di antara mereka berdua sudah terselesaikan dan dia sudah melepaskannya. Xiao Ling hanya mempunyai perasaan pada Aoah Jin. Yun Feng bisa memahami perasaannya terhadap Paman Genit saat ini. Kakek ingin menyembunyikannya dariku. Saya kira itu adalah kamu. Xiao Ling berkata dengan santai dan duduk tanpa ragu. Kenapa kamu di sini lagi? Tidakkah kamu tahu bahwa kakak Aoah Jin masih belum menyerah padamu? Dia langsung ke pokok persoalan. Ada ketidakbahagiaan dalam kata-katanya. Yun Feng sedikit terkejut. Dia masih belum menyerah. Paman flirtatious masih, aku di sini untuk sesuatu. Aku tidak akan mengganggumu jika tidak ada apa-apa. Xiao Ling sedikit mengernyit. Dia gelisah sejak dia tahu bahwa Yun Feng datang. Yun Feng telah menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Kakak Aoah Jin sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak seburuk sebelumnya. Dia pikir dia akan melupakan Yun Feng seiring berjalannya waktu. Dia tidak menyangka Yun Feng akan muncul lagi saat ini. Apa masalahnya?
Apakah kamu benar-benar membutuhkan bantuan saudara Ao Jin? Nada tidak puas Xiaoling sangat menusuk. Yun Feng menjawabnya tanpa merasa kesal, itu hanya sesuatu. Jika ada orang lain yang bisa membantu, saya tidak akan datang ke sini. Kapan kau meninggalkan? Xiaoling sangat marah. Apa yang dia katakan jauh lebih mudah. Yun Feng sedikit mengangkat alisnya dan menatap dengan mata hitamnya. Kamu akan tahu kapan aku pergi. Hati Xiaoling sedikit bergetar. Momentum yang keluar dari mata hitam itu membuatnya sulit bernapas. Xiaoling terlambat menyadari bahwa kekuatan Yun Feng mungkin akan membuat terobosan besar lagi setelah beberapa tahun. Kamu harus pergi secepat mungkin. Ini sangat bagus untuk kakak Ao Jin, Xiaoling berkata dengan nada yang jelas jauh lebih lemah. Yun Feng perlahan menyipitkan mata hitamnya. Itu urusannya jika dia menyukai Ao Jin. Yun Feng tidak datang ke sini untuk melakukan apapun pada Ao Jin. Terlalu agresif untuk bersikap begitu agresif. Yun Feng terdiam, tapi momentum di sekitarnya sudah akan meledak. Xiaoling langsung tidak bisa duduk diam dan kehilangan momentum saat itu juga. Aku masih ada yang harus dilakukan, aku pergi dulu. Dia segera bangun dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Yun Feng duduk di sana, tampak berpikir. Tidak lama setelah Xiaoling keluar, dia menabrak seseorang. Nak, kenapa kamu berlari begitu cepat? Penatuaki memandang Xiaoling tanpa berkata-kata. Xiaoling sedikit mengangkat kepalanya. Saat ini, wajahnya sudah sedikit pucat. Apa yang salah? Penatuaki segera bertanya dengan prihatin. Xiaoling mengerucutkan bibirnya. Kakek, Yun Feng, mengapa Yun Feng ada di sini lagi? Wajah Penatuaki menjadi gelap. Apakah anak ini mencari masalah dengan Yun Feng lagi? Kamu benar-benar bodoh. Penatuaki meraung frustrasi. Xiaoling tercengang. Yun Feng bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Mengesampingkan perasaan tuan muda padanya, kamu bukan tandingannya dalam hal kekuatan. Xiaoling tidak bisa menerimanya dalam pikirannya. Kakek, kekuatanku saat ini adalah tingkat dewa tingkat 3. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya 1 atau 2 tingkat lebih kuat dariku. Penatuaki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak ini, sungguh, 1 atau 2 nilai. Menurutmu seberapa kuat dia saat ini? Dia hanya berada di kelas 5 tingkat dewa, atau kelas 6. Saya akan bekerja keras dan saya mungkin tidak lebih buruk dari dia. Penatuaki menghela nafas berat. Kelas 5 tingkat dewa, kelas 6. Saat ini, kekuatan Yun Feng telah melampaui kekuatan dewa. Dia adalah Raja Dewa. Tubuh Xiaoling tiba-tiba bergetar. Raja Dewa. Yun Feng adalah Raja Dewa. Bab 1736 tidak dapat dilampaui 7. Kakek, bagaimana dia bisa? Dia hanya seorang dewa ketika dia pergi terakhir kali. Dan sekarang, dia sudah menjadi Raja Dewa. Xiaoling berbisik tak percaya. Dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan kultivasi Yun Feng. Tingkat Raja Dewa, kapan tepatnya dia bisa menyusulnya? Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa mengejarnya sama sekali tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Melihat cucunya sangat terkejut, Penatuaki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Yun Feng ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang tidak dapat dilampaui. Beberapa hari berikutnya, Xiaoling tidak datang lagi. Yun Feng cukup senang bisa bebas. Dia tahu betul perasaannya terhadap Paman Genit, dan kali ini dia tidak datang untuk tujuan khusus apapun. Setiap kali Yun Feng memikirkan apa yang dikatakan Xiaoling, dia merasa sedikit frustrasi dalam pikirannya. Apakah dia akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Paman Genit? Hanya agar Paman Genit bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah dia membiarkan imajinasinya menjadi liar selama beberapa hari, orang-orang yang dikirim melalui Laut Timur telah tiba. Ao Jin mengirim seseorang untuk memberitahu Yun Feng. Yun Feng segera menyingkirkan pikiran itu di benaknya. Dia tidak dapat memahami hal-hal ini bahkan jika dia menginginkannya. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Ketika dia datang ke aula, Ao Jin dan Kulanyi ada di sini, serta orang-orang dari Laut Barat. Begitu Yun Feng masuk, dia mendengar suara yang agak familiar. Feng Yun, sudah lama sekali. Yun Feng mendongak. Itu adalah jenius dari Laut Barat, Hao Tian.
Dia bisa dianggap sebagai salah satu teman lama Yun Feng. Hao Tian tersenyum ringan saat melihat Yun Feng dan tidak memiliki ekspresi lain. Jawab Yun Feng sambil tersenyum. Faktanya, dia seharusnya tahu bahwa orang dari Laut Barat itu pasti ada hubungannya dengan klan Chao Xi. Dia pastilah seseorang yang penting ketika dia datang ke Laut Utara untuk mendiskusikan masalah dengan para naga. Hao Tian pantas mendapatkannya. Hao Tian, apakah kamu kenal gadis ini? Ao Ah Jin mau tidak mau merasa penasaran saat melihat mereka berdua tampak akrab satu sama lain. Hao Tian terkekeh. Saya rasa begitu. Kami sudah bertemu beberapa kali. Yun Feng terkekeh. Bagaimana kabar Luo Teng? Hao Tian mengangkat alisnya sedikit, seolah dia sedikit khawatir. Sebaya, dia masih anak-anak dan selalu ingin berlari keluar. Melihat keduanya begitu akrab satu sama lain, Ao Ah Jin tidak bisa menahan tawa. Haha, sebaiknya kalian saling mengenal. Kamu bisa bicara. Kulanyi mengamati Hao Tian dengan dingin di sampingnya. Mereka hanya bertemu dengannya sekali saat itu. Kemudian, mereka berangkat ke Laut Timur. Dia telah mendengar tentang hal-hal antara dia dan Feng Feng darinya. Harus dikatakan bahwa Hao Tian, yang dikenal sebagai orang terkuat di Laut Barat, cukup bermanfaat bagi mereka dengan kekuatan dan statusnya, jika dia bersedia membantu. Ketika Yun Feng meninggalkan lautan tak berujung saat itu, dia menyuruh Hao Tian untuk memperhatikan situasi di Laut Barat. Dia juga pernah mengalami jiwa darah, jadi dia pasti tahu betapa kuatnya mereka. Klan Chao Xi memiliki kendali mutlak atas Laut Barat, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan organisasi manusia, jiwa darah, menimbulkan masalah di Laut Barat. Seperti yang diharapkan Yun Feng, setelah Hao Tian dan Luo Teng kembali ke Laut Barat, klan Chao Xi melancarkan pembersihan menyeluruh, terutama di Pegunungan Abis. Mereka bersumpah untuk mencabut jiwa darah di pangkalan Laut Barat. Sejak kita kembali terakhir kali, klan Chao Xi telah mencari di Laut Barat lagi, terutama Pegunungan Abis. Sayangnya, tidak ada lagi jejak mereka di Pegunungan Abis, seolah-olah mereka menghilang dalam sekejap. Hao Tian tampak agak serius. Yun Feng juga mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, bagaimana jiwa darah menunggu kematian. Jika pangkalan itu ditemukan, mereka hanya bisa mengungsi secepatnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka pergi dengan cepat. Kami mencari di Laut Barat beberapa kali lagi. Mereka sepertinya benar-benar telah menghilang atau meninggalkan Laut Barat. Meski begitu, klan Chao Xi tidak akan menyerah mencari dan tidak akan melepaskan petunjuk apapun. Hao Tian tampak serius. Bagaimana kita bisa membiarkan manusia menimbulkan masalah di lautan tak berujung? Kulanyi sedikit mengangkat alisnya. Seorang manusia, bagaimanapun juga, dia dan Feng Feng bisa dianggap manusia, bukan? Hao Tian tidak menunjukkan banyak kebencian terhadap manusia sebagai anggota klan laut. Tentu saja, naga di Laut Utara juga akan lebih memperhatikan. Nanti akan saya informasikan ke Laut Barat dan Laut Selatan, kata Ao Ah Jin. Hao Tian mengangguk. Kami tentu saja beruntung mendapatkan bantuan dari para naga. Apakah ada berita dari Laut Barat tentang orang yang saya bicarakan dengan Anda? Ao Ah Jin melirik Hao Tian. Hao Tian terkekeh. Saya sangat penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan orang itu hingga menimbulkan dendam yang begitu mendalam pada para naga? Apakah Tuan Muda Naga Emas mengejarnya ke Laut Barat tanpa mempedulikan apapun? Ao Ah Jin tersenyum canggung. Mata Hao Tian berbinar, seolah ingin mencari tahu. Yun Feng berdiri. Saya meminta Paman Genit untuk ini. Akulah yang membuat orang itu membenciku, bukan Paman Genit. Hao Tian mengangkat alisnya. Ao Ah Jin terkejut. Anak. Yun Feng tersenyum ringan. Saya yakin Anda tahu banyak tentang kehancuran suku Cabai. Itu semua berhubungan denganku. Ada banyak dendam antara aku dan suku Cabai. Hao Tian merenung dan tetap diam. Itu masuk akal. Tuan Muda Naga Emas sepertinya sangat mengkhawatirkannya dan mereka berdua sangat dekat. Jadi begitu. Saya tidak menyangka Tuan Muda Naga Emas begitu ramah. Ao Ah Jin mengangkat sudut mulutnya. Hao Tian juga seorang pria yang cerdas. Sungguh melelahkan menghadapi orang seperti itu. Apakah ada berita tentang orang dari Laut Barat itu? Yun Feng bertanya. Mata hitam Hao Tian berkilauan. Ya tapi. Tapi apa? Ao Ah Jin mengerutkan kening. Hao Tian berkata, justru karena masalah naga itulah klan Chao Xi tidak berani lalai. Jejak orang itu dapat ditemukan di Laut Barat. Klan Chao Xi juga telah melakukan yang terbaik.
Adapun tindak lanjutnya, Anda harus menanganinya sendiri. Cao Si tidak akan ikut campur. Yun Feng mengangguk. Alasan mengapa keluarga Si melakukan ini adalah karena para naga. Dia mendapat manfaat darinya. Dia pasti akan mengurus sisanya sendiri dan mendapatkan pecahan peta di tangannya. Tentu, aku akan pergi ke Laut Barat bersamamu nanti, kata Yun Feng. Hao Tian terkekeh. Tentu saja. Hao Tian datang selama beberapa hari dan mendiskusikan sesuatu dengan Ao Ah Jin. Yun Feng berencana pergi ke Laut Barat bersamanya, tapi Kulanyi sedikit mengernyit. Feng Feng, Hao Tian, ada konflik denganmu saat itu. Yun Feng mengangguk. Memang benar, Hao Tian penuh dengan kebencian rasial terhadapnya saat itu. Ada juga pertarungan antara dia dan dia. Namun, Hao Tian adalah tipe orang yang tahu kapan harus melepaskannya. Hasil pertarungan sudah diputuskan. Dendam di antara kita sudah terselesaikan, kata Yun Feng. Alis Kulanyi yang berkerut masih belum mengendur. Dia menanyakan apa yang dikatakan Ao Ah Jin. Mungkin tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bab 1737 Pegunungan Tandus Ming 1. Yun Feng tersenyum. Aku tahu. Dia pasti penasaran dan ikut bersama kita. Kami hanya bisa berimprovisasi. Yun Feng tidak lupa bahwa Hao Tian juga sedang mencari pecahan peta saat itu. Jika dia tahu bahwa orang yang dia cari memiliki pecahan peta di tangannya, Hao Tian tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah berdiskusi dengan naga selama beberapa hari, Hao Tian hendak berangkat ke Laut Barat. Kali ini, Yun Feng dan Kulanyi pergi bersamanya. Ao Ah Jin jelas terlihat ingin pergi juga, tapi dia bukan lagi Ao Ah Jin yang bebas dan tidak terkendali seperti dulu. Banyak tanggung jawab dan ketidakberdayaan yang membebani pundaknya. Malam sebelum mereka pergi, Ao Ah Jin datang ke halaman Yun Feng. Benar saja, Kulanyi juga ada di sana. Melihat dia ada di sini, Kulanyi mengangkat alisnya. Apakah kamu di sini untuk mengantarnya pergi? Ao Ah Jin tersenyum canggung dan tanpa sadar menatap Yun Feng dengan mata emasnya. Dia menggaruk rambut emas lembutnya dengan tangannya dan menjabat botol di tangannya. Minum. Aku di sini untuk minum bersamamu malam ini. Minum. Kulanyi awalnya bingung. Lalu, dia terkekeh. Minum itu tidak buruk. Sangat bagus. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Mereka bertiga duduk di bangku batu di halaman. Langit malam di samudera tak berujung berbeda. Ada air laut berwarna gelap di atas kepala mereka. Tidak ada langit berbintang atau bulan cerah, tapi ada bintang-bintang bertebaran di air laut, menyelimuti segalanya dalam lapisan cahaya kabur. Ao Ah Jin membuka botolnya dan aroma anggur yang kuat datang, menyegarkan. Yun Feng belum pernah bersentuhan dengan alkohol sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dan dia jarang mendapat kesempatan seperti itu. Yun Feng tidak mau melewatkan sesi minum santai seperti itu. Mereka bertiga minum. Cahaya kabur bersinar dari langit dan aroma anggurnya menyenangkan. Kulanyi dan Ao Ah Jin minum dengan gembira, sementara Yun Feng minum cangkir demi cangkir. Anggurnya tidak kuat sama sekali. Terasa lembut di mulutnya. Ao Ah Jin secara khusus menjaga selera Yun Feng, yang sangat diketahui Yun Feng. Malam itu indah dan memabukkan. Wajah Ao Ah Jin sudah sedikit memerah. Sepertinya dia tidak banyak mabuk, tapi dia sudah mabuk. Wajah tampan Kulanyi juga memerah, terlihat cukup anggun. Cek, aku benar-benar ingin kembali ke masa lalu ketika aku tidak perlu mempedulikan apapun atau mengkhawatirkan apapun, Ao Ah Jin bergumam sambil minum. Ada sedikit rasa melankolis di wajah tampannya yang seperti patung. Saya sama sekali tidak senang saat ini. Aku benar-benar tidak senang sama sekali. Meski begitu, tidak ada yang berubah. Bagaimana saya tidak ingin kembali ke awal? Saya tidak perlu memikirkan apapun. Saya hanya harus fokus pada bisnis saya sendiri. Kulanyi berbisik dan menatap Ao Ah Jin dengan mata hitamnya. Bagaimanapun, dia agak mirip dengannya. Mereka dulunya sangat riang dan tidak peduli pada apapun. Kini, mereka semua terikat oleh belenggu tanggung jawab. Mereka melakukan ini secara sukarela. Ao Ah Jin menghela nafas berat. Saya iri padamu, Kulanyi. Kulanyi mengangkat alisnya dan tidak menjawab. Dia hanya meminum anggur di tangannya dan mengisinya lagi. Kamu bisa mendapatkan wanita yang kamu cintai, tapi aku tidak akan bisa mendapatkannya selama sisa hidupku. Kulanyi meminum anggur di gelasnya lagi. Dia melirik Yun Feng di sebelahnya dengan mata hitamnya dan menemukan bahwa dia sudah terbaring di atas meja dan akan tertidur.
Bibir tipisnya melengkung. Untung dia tidak mendengar percakapan mereka. Jika aku mengungkapkan perasaanku lebih awal, mungkin, Ao Ah Jin menatap Yun Feng dengan mata mabuk. Mata emasnya berkilauan dengan cahaya aneh. Ku Lanyi terkekeh. Terus, Feng Feng dan aku ditakdirkan untuk bersama. Ao Ah Jin bersendawa dan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh pipi Yun Feng. Ku Lanyi memblokirnya dengan dingin. Ao Ah Jin, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan terakhir kali? Ao Ah Jin tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya sambil berdiri. Ya, tentu saja aku ingat. Aku hanya mabuk. Ku Lanyi berdiri dan memberinya secangkir. Ao Ah Jin tertawa dan mengambilnya, meminumnya dalam sekali teguk. Saya dengan mudah menyesali apa yang saya katakan. Aku seperti manusia biasa. Ku Lanyi terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Mata emas Ao Ah Jin berbinar dan dia langsung sadar kembali. Kemabukannya seketika hilang. Saya pergi. Semoga selamat sampai tujuan. Aku tidak akan mengirimmu pergi besok. Selamat tinggal, kata Ku Lanyi dengan suara rendah. Ao Ah Jin menghela nafas dan pergi, hanya menyisakan seberkas cahaya kemasan. Yun Feng masih tidur nyenyak di atas meja. Ku Lanyi tersenyum penuh kasih sayang dan membungkuk untuk memeluknya. Melihat pipinya yang sedikit merah, Ku Lanyi terkekeh. Apakah kamu benar-benar tertidur? Yun Feng, yang berada dalam pelukannya, tidak bergerak sama sekali. Dia masih tidur nyenyak. Senyuman lembut muncul di wajah tampannya. Ku Lanyi menggendong wanita yang sudah tertidur dalam pelukannya ke dalam rumah sambil tersenyum. Malam itu, aroma wine masih ada. Dia mabuk dalam mimpinya. Keesokan harinya, ketika Yun Feng bangun, dia membuka matanya dan melihat wajah Ku Lanyi yang tertidur. Meski keduanya tidur dengan pakaian lengkap, namun postur tubuh mereka sangat mesra. Yun Feng ditarik ke pelukan Ku Lanyi. Tubuh mereka saling menempel dan kaki mereka saling bertautan. Dia bisa merasakan suhu tubuhnya yang panas melalui pakaian mereka. Yun Feng menggerakkan tubuhnya dan tangan besar itu mengerahkan kekuatan di pinggangnya, menarik tubuhnya, yang hendak mundur, kembali ke pelukannya. Kamu sudah bangun. Suara pria itu yang sedikit serak dan terdengar. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia tidak berani menjulurkan kepalanya dan hanya menjawab dengan lembut. Tangan besar di pinggangnya perlahan mencari beberapa kali dan panas menjalar ke pakaiannya. Haruskah kita bangun? Yun Feng bertanya ragu-ragu, tapi pria itu terkekeh. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan besarnya di pinggangnya dan postur mereka berdua berubah. Pria itu menekan wanita di bawahnya dan melihat ke bawah dari atas dengan wajah tampannya. Hanya ada tatapan mempesona di mata hitamnya. Hati Yun Feng tiba-tiba menjadi gelisah. Ku Lanyi seperti itu penuh godaan. Dia tidak bisa tidak memikirkan betapa mempesonanya dia ketika pertama kali datang ke sekolah sihir masang dengan pakaian wanita. Lanyi, kata Yun Feng. Pipi merahnya mengeluarkan panas, yang membuatnya sedikit bingung. Dia bukan lagi gadis yang tidak tahu apa-apa di masa lalu. Meski penampilannya terhenti di usia yang sangat muda, perjalanan waktu telah mengukir bekas di tubuhnya. Dia sudah dewasa. Jari-jari pria itu perlahan bergerak ke atas dan naik ke pipi wanita itu. Jari-jarinya yang lembut mencari dengan lembut, seolah dia tidak berani mengerahkan kekuatan. Rasa kebas lembut menyebar dari tempat dia menyentuhnya. Yun Feng merasa seluruh tubuhnya sudah kehilangan kendali dan dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Bab 1738 Pegunungan Tandus Ming 2. Ada senyuman menggoda di bibir tipis pria itu. Ujung jarinya yang ramping perlahan berpindah dari wajah wanita itu ke lehernya yang indah. Dia terus mencari tempat di mana arteri melonjak dan merasakan lompatan yang kuat. Pipi Yun Feng menjadi semakin merah. Lapisan tipis keringat merembes keluar dari tubuhnya. Suasana erotis yang kuat terpancar dari mata hitam Ku Lanyi dan menahan wanita itu dengan erat. Lanyi, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung terdiam. Gerakan tangan besar pria itu yang tiba-tiba membuat otak Yun Feng berdengung. Dia sudah melupakan semua yang ingin dia katakan. Ku Lanyi menyaksikan dengan terpesona dan merasakannya dengan tangannya. Ia merasakan tubuh wanita yang dicintainya dan rasa lembut telapak tangannya menyentuhnya. Dia tanpa sadar meningkatkan gerakannya. Dia ingin merasakan lebih dalam dan lebih sakit. Yun Feng, yang belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, sedikit menggigil. Rasa sakit kecil datang,
yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Mata kabur Kulanyi berkilauan, seolah dia sudah sadar kembali. Dia tiba-tiba mengendurkan jari-jarinya dan menatap Yun Feng dengan kaget dengan mata hitamnya. Pipi Yun Feng memerah saat ini. Mata hitamnya agak basah dan sangat tidak berdaya. Kulanyi langsung tersipu. Kemerahan yang terlihat jelas menodai kulitnya. Dia tiba-tiba pergi dan menyebarkan udara panas di sekitarnya. Ayo bangun, aku keluar dulu. Setelah mengatakan itu, Kulanyi mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Yun Feng bangkit dari tempat tidur dengan wajah merah. Sisa perasaan di tubuhnya masih ada. Jantungnya berdebar kencang, karena perasaan aneh dan suara lembut yang tidak diketahui. Kulanyi, yang pipinya sedikit merah, berlari keluar dan menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang di dadanya dan darah di tubuhnya serasa menderu. Dia membuka tangannya dan melihat jari-jarinya dengan bingung. Memikirkan apa yang dia lakukan saat itu, wajahnya kembali memerah. Aku telah meremehkan diriku sendiri, dia bergumam. Bintik-bintik merah di mata hitamnya muncul dan ditekan secara paksa lagi. Wajah malu Yun Feng dan tangisan lembut kesakitan tidak bisa hilang dalam pikirannya. Jika dia tidak bangun, dia pasti akan langsung menekannya dan memakannya sepenuhnya. Lanyi, suara Yun Feng terdengar. Kulanyi sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat pipinya masih merah. Entah kenapa, rasa malu meningkat. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri karena tidak berguna dalam pikirannya. Dia terkekeh dan berjalan mendekat. Dia memegang tangan kecil Yun Feng dan berjalan maju bersamanya. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Yun Feng terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari apa maksudnya. Rasa panas di wajahnya yang baru saja mendingin kembali meningkat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan mata hitamnya dan melihat daun telinga pria itu yang merah dan senyuman di bibir merahnya. Yun Feng menunduk dengan wajah merah. Ya, Kulanyi tercengang. Kemudian, kegembiraan yang kuat muncul dari mata hitamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Lain kali, keduanya bertemu dengan Hao Tian. Hao Tian menatap mereka berdua dengan curiga. Apa yang salah? Apa terjadi sesuatu? Yun Feng dan Kulanyi sama-sama agak malu mendengarnya. Suasana yang tidak dapat dijelaskan membuat Hao Tian semakin bingung. Yun Feng dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Di mana Paman Genit? Tuan Muda Naga Emas ada hal lain yang harus dilakukan, jadi dia tidak datang untuk mengantarmu pergi. Bukankah dia sudah memberitahumu? Ya, tadi malam, jawab Kulanyi. Hao Tian mengangguk. Kalau begitu kembalilah ke Laut Barat bersamaku. Mereka bertiga berangkat ke Laut Barat. Hao Tian memimpin di depan sepanjang jalan. Yun Feng dan Kulanyi mengikuti di belakang. Berpikir bahwa dia mabuk tadi malam, Yun Feng sedikit malu. Dia seharusnya mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Paman Genit. Dia mungkin tidak bisa kembali setelah perjalanan ini. Orang dari klan Cili itu sedang bersembunyi di pegunungan Ming Baren sekarang. Klan Chao Si telah menyegel area itu, agar tidak kehilangan jejaknya lagi. Terima kasih, bisik Yun Feng. Hao Tian terkekeh dan berkata, masih terlalu dini untuk berterima kasih kepada saya. Klan Chao Si hanya akan memberimu waktu 5 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan orang itu dalam batas waktu, Anda akan segera meninggalkan pegunungan Ming Baren. Yun Feng mengerutkan kening. 5 hari. Ada batas waktunya. Kulanyi mengangkat alisnya. Hao Tian berbalik. Ini sudah waktu terbaik yang saya dapatkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan Chao Si. Klan Chao Si hanya bersedia melakukannya demi Tuan Muda Naga Emas. Mengerti. 5 hari, kata Yun Feng. Hao Tian berbalik dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka pergi sampai ke Laut Barat, langsung ke pegunungan Ming Baren. Begitu mereka mendekat, Yun Feng dengan jelas merasakan lapisan aura mengelilingi tempat ini. Suku Chao Si memang mencamkan hal itu. Tidak mudah untuk mengelilingi pegunungan Ming Baren ini. Saudara laki-laki, kamu kembali. Sesosok bergegas mendekat. Saat dia melihat Yun Feng, dia berteriak kaget. Feng Yun, mengapa kamu di sini? Yun Feng tersenyum ringan. Orang di depannya adalah Luo Teng. Ini aku. Sudah lama. Saudara laki-laki. Apa yang terjadi? Bukankah ini tentang naga? Kapan hal itu berhubungan dengannya? Luo Teng memandang Hao Tian dengan heran. Hao Tian melirik ke belakang dengan acuh tak acuh. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Naga Emas.
Hal ini ada hubungannya dengan dia. Tidak perlu membuat keributan. Tapi, Luo Teng benar-benar ingin berteriak, tapi dia adalah manusia. Hao Tian melambaikan tangannya. Xiao Luo, lebih baik kamu diam. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di dalam? Luo Teng terkejut. Melihat ekspresi suram Hao Tian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Tidak terjadi apa-apa. Orang dari suku cabai itu telah bersembunyi di dalam selama setengah bulan. Dia tidak bisa keluar. Hao Tian mengangguk dan melirik Yun Feng dan Kulanyi. Kamu bisa masuk. 5 hari. Luo Teng membelalakan matanya lagi. Mustahil. Dia membiarkan mereka masuk begitu saja. Saudaraku, kata Luo Teng, tapi Hao Tian kembali menatapnya. Yun Feng mengangguk. Terima kasih. Aku akan keluar dalam 5 hari. Hao Tian mengangguk dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Yun Feng bisa masuk. Yun Feng dan Kulanyi segera ikut serta. Hitung mundur 5 hari dimulai dari sekarang. Saudara laki-laki, mengapa Anda membiarkan mereka masuk? Jika Anda ingin membiarkan mereka masuk, Anda harus mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Luo Teng meraung tidak puas. Dia masih tidak mau menyerah pada Yun Feng. Dia pasti memiliki pecahan peta di tubuhnya. Memasuki pegunungan Mingbaren kali ini tidak sesederhana kelihatannya. Hao Tian sedikit mengernyit dan melihat ke arah di mana Yun Feng dan yang lainnya pergi. Saya tentu tahu bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya kali ini. Namun, apa yang dikatakan Tuan Muda Naga Emas itu benar. Klan Chao Si tidak bisa tidak memberikan wajah naga. 5 hari adalah kompromi saya. Bab 1739 Pegunungan Tandus Ming 3. Tapi, Luo Teng masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Hao Tian melambaikan tangannya. Pegunungan Mingbaren sangat luas. 5 hari masih jauh dari cukup untuk menemukan seseorang bersembunyi di sana. Luo Teng tercerahkan. Saudaraku, maksudmu? Hao Tian terkekeh. Ada sesuatu di balik setiap gerakan Yun Feng. Kali ini pasti tidak terkecuali. Tunggu saja, kita semua akan mendapatkan sesuatu. Setelah memasuki pegunungan Mingbaren, Yun Feng akhirnya menyadari betapa luasnya area di sini. Sudah sulit mencari sebagian dalam 5 hari, apalagi mulai mencari seseorang. 5 hari, Hao Tian terlalu licik. Kulanyi mengertakkan gigi. Anak bernama Hao Tian ini cukup pandai berpura-pura. Bagaimana 5 hari bisa menjadi batas waktu tertinggi yang bisa ia perjuangkan? Omong kosong. Yun Feng sedikit mengernyit. 5 hari jelas tidak cukup. Bagaimana dia bisa membuat kemajuan dalam 5 hari sekarang? Kakak Hua, jika itu adalah Sister Hua, dia dapat mengurangi biaya waktu secara signifikan, tetapi kerusakan parah pada benih elemen air masih ada. Meskipun beberapa binatang ajaib sudah pulih, mereka belum sepenuhnya pulih. Dalam keadaan seperti itu, jika saudari Hua melakukan sesuatu yang besar, itu mungkin merugikannya. Kami hanya bisa berpisah. Kulanyi memandangi area luas di depannya dengan mata hitamnya. Jika kami menemukan sesuatu, beritahu pihak lain dengan giok transmisi suara. Hanya itu yang bisa kami lakukan saat ini. Yun Feng mengangguk. Berpisah adalah satu-satunya pilihan saat ini. Desir, desir, desir. Keduanya berpisah dan pergi jauh ke pegunungan Mingbaren ke arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Yun Feng melaju masuk dan menahan auranya. Karena orang dari suku cabai itu bersembunyi di dalam, dia harus sangat waspada jika terjadi sesuatu. Lebih baik tidak mengingatkannya. Namun, begitu dia menahan auranya sepenuhnya, pencariannya akan lebih sulit. Elemen tanah, Yun Feng berhenti. Elemen tanah adalah metode paling andal yang dia pikirkan saat ini. Dia akan masuk jauh ke dalam tanah dan menyatu dengannya. Begitu idenya muncul, dia langsung mengambil tindakan. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup mata hitamnya. Elemen tanah emas melonjak keluar dari tubuhnya dan perlahan menyatu dengan tanah, menyebar seketika. Yun Feng berjalan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya, dia harus berhenti dan menyelidikinya dengan cermat. Sepertinya dia baru berjalan lebih dari 10 meter, tetapi jangkauan deteksi Yun Feng telah meluas hingga 100 mil di sekelilingnya. Gelombang muncul di bawah kakinya seperti piringan besar. Setelah mengambil beberapa langkah, Yun Feng telah menyelidiki area yang luas. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, mata hitam Yun Feng berbinar. Dia dengan cepat berjalan lurus ke depan dan menyelidiki area selanjutnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dalam 5 hari.
Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari ini, Kulanyi dan Yun Feng sama-sama menjelajah sendiri. Keduanya membuat kemajuan yang baik, tetapi dibandingkan dengan wilayah pegunungan Mingbaren yang luas, mereka hanya mengambil 1 langkah maju. 3 hari telah berlalu. Masih ada 2 hari, memikirkan hal ini, Yun Feng merasa sedikit frustrasi. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi spasial kecil muncul, diikuti oleh aura binatang ajaib yang kuat. Mata hitam Yun Feng bersinar. Benar, pasti ada binatang ajaib yang kuat di tempat seperti pegunungan Mingbaren. Selama dia menemukan apa yang disebut sebagai anggota inti dari area ini, semua masalah pasti akan terpecahkan. Ini adalah ide yang berisiko. Yang disebut anggota inti pasti memiliki kekuatan paling luar biasa. Mereka bahkan mungkin merupakan spesies khusus. Yun Feng tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk menundukkan binatang ajaib seperti itu, dia juga mengandalkan keberuntungan. Lanyi, Yun Feng mengeluarkan giok transmisi suara dan mengambilnya. Feng Feng, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Belum, tapi aku punya ide. Bagaimana menurutmu? Beritahu saya. Setelah beberapa saat, 2 sosok di pegunungan Mingbaren bergerak maju dengan cepat menuju target yang sama. 2 aura kuat meledak dan aura Raja Dewa menyebar, benar-benar mengkhawatirkan pegunungan Mingbaren. Raja Dewa, sebuah suara yang dalam terdengar, diikuti oleh suara sosok besar yang bergerak dengan martabat yang tak ada habisnya. Tuan Wuya, kami akan keluar dan menanganinya. Baiklah. Setelah mengatakan itu, beberapa sosok muncul dan pergi. Tubuh besar mereka bergerak sedikit. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Dewa ketika saya baru saja keluar dari pengasingan. Saat dia berbicara, sesosok tubuh kecil terhuyung dan tertawa pelan. Kenapa? Nak, kamu masih di sini. Sosok kecil itu bergoyang dan bergesekan dengannya. Tubuh besar itu tiba-tiba tersenyum. Sudahlah. Jika Anda menyukai tempat ini, tinggallah. Di pegunungan Mingbaren, 2 sosok bergegas ke area inti dengan kekuatan yang tak tertahankan. Desir, 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 desir. Beberapa sosok muncul dengan garang. Anda tidak bisa maju. Mundur dengan cepat. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama mengerutkan bibir. Sangat bagus. Mereka akhirnya akan mendapatkan sesuatu. Kamu tidak diperbolehkan melangkah lebih jauh. Beberapa sosok berdiri di depan Yun Feng dan Kulanyi. Keduanya sudah bertemu. Melihat beberapa binatang ajaib yang menghalangi jalan, Yun Feng memegang tongkatnya dan menyerang tanpa berkata apa-apa. Melihat serangan Yun Feng, Kulanyi langsung bersikap sangat kooperatif. Tak satu pun dari beberapa binatang ajaib yang memperingatkannya mengharapkan mereka berdua menjadi tipe petarung. Mereka langsung panik. Lapangan api, bilah angin, guntur mengaum. Serangan elemen yang terus-menerus tidak memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur nafas mereka sama sekali. 3 kelas elemen menyerang dengan ganas dan 3 warna berbeda meledak di depan lawannya. Ini adalah serangan yang liar dan dia sama sekali tidak berniat membiarkan mereka bernapas. Yun Feng tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dia memfokuskan apinya dan ingin membunuh semua binatang ajaib yang menghalangi jalannya. Keduanya, siapa sebenarnya mereka? Beberapa binatang ajaib, yang benar-benar bingung dengan serangan seperti itu, menahan diri dengan panik untuk sementara waktu, tetapi mereka jelas merasa bahwa mereka semua ditekan. Mereka hanya bisa terus mundur dan mundur lagi. Laporkan ke Tuan Wuya, salah satu dari mereka meraung. Salah satu sosok itu segera teringat kembali. Melihat itu, Yun Feng dan Kulanyi bergegas datang. Ledakan. Terjadi beberapa ledakan keras berturut-turut dan hanya tersisa darah. Hanya dalam beberapa menit, beberapa binatang ajaib yang menghalangi jalan semuanya jatuh ke tanah. Jiwa binatang yang melarikan diri ke segala arah semuanya ditangkap oleh Yun Feng dan langsung ditelan ke dalam mulutnya. Bab 1740 Aku menemukanmu, 1. Binatang ajaib yang melarikan diri tidak jauh dari sana tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Siapa sebenarnya kedua orang itu? Mereka belum pernah melihat metode serangan berdarah seperti ini. Wanita itu sepertinya baru saja menelan jiwa binatang buas. Kita tunggu saja, kata Yun Feng dengan santai dalam adegan berdarah itu. Kulanyi mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Feng menyerang dengan begitu ganas.
Beberapa serangan elemen dilepaskan satu demi satu, yang menguji ketahanan kekuatan mental pemanggil. Jika distribusi kekuatan mentalnya tidak hati-hati, kemungkinan besar dia akan kelelahan pada akhirnya. Namun, Yun Feng sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Penyimpanan kekuatan mentalnya bisa dikatakan seperti lautan. Alasan mengapa mereka berdua menghabiskan begitu banyak upaya untuk bertarung adalah untuk memancing apa yang disebut Tuan Wuya. Hati Yun Feng sedikit tenggelam. Berapa level Wuya yang datang ini? Jika dia bisa menundukkannya, dia pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usahanya. Setelah beberapa saat, mereka berdua dengan jelas merasakan tekanan datangnya Gunung Tai. Itu seperti gunung yang bergerak dan aura berat terus menyebar kemana-mana. Itu di sini. Kulanyi sedikit mengernyit. Keduanya langsung memperluas kekuatan mental mereka dan bertabrakan dengan aura Wuya, yang belum mereka temui. Saat mereka bertabrakan, kedua belah pihak tercengang. Kelas 7 tingkat Raja Dewa, Kulanyi bergumam. Yun Feng mengerutkan kening. Tingkat Raja Dewa tingkat 7, meskipun mustahil untuk membunuhnya, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka perlahan-lahan bisa menggilingnya sampai dia terluka parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah terus bergetar. Langkah kaki besar itu semakin dekat saat getarannya bergemuruh. Langkah kaki itu seperti palu yang berat. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Siapa sebenarnya yang memprovokasi kita di pegunungan Mingbaren? Suara nyaring datang dengan kemarahan yang tiada taraf. Yun Feng dan Kulanyi tiba-tiba mundur. Ledakan. Tempat di mana mereka berdua berdiri telah ditembus dari tanah. Bayangan hitam besar itu seperti gunung. Disertai panas terik, seluruh tubuhnya diselimuti warna hitam dan merah. Pola merah samar-samar terlihat di permukaan hitam. Tepatnya, pola merah gelap itu lebih seperti api yang menyala di tubuhnya. Saat gelombang panas datang, Yun Feng menyerang. Elemen air dingin segera mengelilingi mereka berdua dan menyebarkan panas ke sekitar mereka. Itu Wuya. Yun Feng melihat tubuh asli binatang ajaib, yang puluhan kali lebih besar dari miliknya. Dia harus melihat ke atas untuk melihat tampilan penuhnya. Tubuh aslinya terlalu besar. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Sepertinya itu adalah binatang ajaib berelemen api. Suhu di sekitarnya sangat tinggi. Lebih baik jangan mendekat. Keduanya terus mundur. Wuya melangkah maju dan tubuh besarnya telah tiba. Dia menatap Yun Feng dan Kulanyi dengan matanya yang berapi-api. Apakah kamu yang memprovokasiku? Yun Feng mengerutkan kening dan mengepalkan tongkat di tangannya dengan erat. Ini adalah pertarungan yang sulit. Dia tidak bisa terburu-buru. Dia harus menang seiring waktu. Saya tidak memprovokasi Anda dengan sengaja. Saya hanya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang, kata Kulanyi. Wuya perlahan menyipitkan matanya. Menemukan seseorang. Anda berlari liar di pegunungan Mingbaren. Beraninya kamu meminta bantuanku. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya mencari seseorang, kata Yun Feng keras. Wuya menoleh dan api hitam dan merah menyembur keluar dari matanya. Suara gemeretak api terdengar. Pola merah gelap muncul di tubuhnya, terkadang gelap dan terkadang terang, seolah-olah benar-benar ada api yang berkobar dengan ganas di tubuhnya. Tidak peduli apa, karena kamu membuatku khawatir, jangan pernah berpikir untuk pergi begitu saja. Wuya berkata sambil menginjak tanah dengan keras. Yun Feng dan Kulanyi segera melompat ke udara dan beberapa retakan langsung muncul di tanah. Mengaum. Wuya meraung dan melambaikan tangannya yang besar ke udara. Api muncul di tangannya dan terbakar di udara, membentuk garis merah menyala yang mengarah langsung ke tubuh Yun Feng dan Kulanyi yang melompat ke udara. Keduanya segera mengetukkan jari kaki mereka dan menghindar lagi, menyerang di saat yang sama. Elemen cahaya dan elemen air menyerang dari kedua sisi, mengenai Wuya di saat yang bersamaan. Puff! Kabut mengepul dari tubuh Wuya dan uapnya berubah menjadi kabut putih. Segala sesuatu yang terlihat berwarna putih. Mengaum. Raungan itu terdengar lagi dan nyala api keluar dari uap. Kedua tangan raksasa Wuya seperti dua gunung berapi kecil. Nyala api yang keluar cukup kuat dan ganas. Rantai air. Yun Feng mengangkat kepalanya dan berteriak. Rantai biru es terbentuk di tangannya dan dia mengayunkannya dengan kuat. Desir. Rantai itu langsung melingkari pergelangan tangan Wuya. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan elemen angin hijau memperkuat tubuh Yun Feng. Dia melompat dan menginjak udara dengan ujung kakinya. Dia mengerahkan kekuatannya dan melompat.
Dia membalikkan tubuhnya dengan cepat dan Yun Feng hendak naik ke tubuh Wuya. Wuya memperhatikan niat Yun Feng dan membalikkan tubuhnya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan dia meraih rantai air dengan kuat dengan tangannya. Tubuhnya langsung terbang menggila dengan momentum Wuya. Palu ringan. Ku Lanyi meraung. Sebuah palu besar muncul di udara dan menghantam kepala Wuya dengan keras. Tubuhnya yang besar mewakili kekuatan yang kuat, tetapi juga mewakili kecepatan yang hampir melumpuhkan. Mengaum, Wuya meraung sambil melambaikan tangannya yang lain dan menghancurkan palu ringan itu dengan keras. Namun, pada saat ini, Yun Feng, yang terbang dengan liar di udara, mengerahkan kekuatan di tangannya dan tubuhnya dengan cepat terbalik di udara. Dia menginjak tubuh Wuya. Menginjak tubuh besar Wuya, gelombang panas segera datang. Terutama pola merahnya yang tampak retak. Setelah menginjaknya, Yun Feng menemukan bahwa memang ada api yang menyala di bawah. Ini adalah tubuh yang seluruhnya terbuat dari api. Melompat di antara celah yang tak terhitung jumlahnya, Yun Feng mencoba naik ke leher Wuya. Ku Lanyi terus mengganggu dan menyerangnya untuk mengalihkan perhatian Wuya, sementara Yun Feng bergerak maju dengan hati-hati. Dia harus memperhatikan api membara yang terus muncul dari celah. Ledakan. Tubuh Wuya berbalik dan matanya yang terbakar sedikit menyipit. Dia melihat Yun Feng telentang dan ototnya dengan cepat menegang. Api di tubuhnya langsung meledak. Suara mendesing. Lampu merah yang menyilaukan dan api yang terus menyala. Ledakan Wuya membuat seluruh tubuhnya dikelilingi api, mengubahnya menjadi lautan api. Khususnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan api yang keluar menyebar ke seluruh punggungnya. Tidak ada tempat yang diabaikan. Lautan api membakar segalanya. Hancurkan segalanya. Hati Ku Lanyi menciut saat melihat itu. Feng Feng masih telentang. Mata hitamnya berkilauan dan dia menemukan sesosok tubuh melintas di punggung Wuya. Ku Lanyi menghela nafas lega. Yun Feng, yang berada di punggung Wuya, sedang berdiri di atas es besar saat ini. Saat api menyala, dia dengan cepat mengayunkan tongkatnya dan elemen air melonjak dari titik tertentu di punggung Wuya, berubah menjadi es dengan cepat. Yun Feng melompat ke atasnya dan menghindari gerakan pamungkas saat itu. Bab 1741 Aku menemukanmu, 2. Hampir saja, Yun Feng hanya bisa menghela nafas. Api saat itu sama kuatnya dengan Raja Dewa kelas 7, dan itu terjadi seketika. Semuanya langsung terbakar. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin sudah terbakar menjadi abu sekarang. Kamu menghindarinya. Wuya memperhatikan bahwa Yun Feng masih telentang dan aman serta sehat. Dia merasa sangat terkejut. Langkah itu saat itu bisa dikatakan sebagai langkah pastinya yang mematikan. Siapapun yang dekat dengannya atau sudah berada di tubuhnya tidak bisa mengelak. Mereka akan terbakar oleh api yang dia keluarkan dalam sekejap. Dia menghindarinya dan tidak terluka. Yun Feng melompat turun dari es dan tubuhnya dengan cepat bergerak menuju leher Wuya. Wuya mencibir. Apa dia pikir semuanya akan baik-baik saja setelah menghindari serangan ini? Itu adalah kesalahan besar. Mengaum. Dengan teriakan marah, otot-otot di tubuhnya kembali menegang. Kaki besar Wuya bergetar hebat dari tanah. Duri merah yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari tubuhnya. Duri merah yang besar dan tajam langsung keluar, membuat Wuya terlihat seperti landak merah menyala dari jauh. Yun Feng bereaksi dengan tajam. Dia segera melompat dan melangkah ke dalam kehampaan lagi. Namun, semuanya belum berakhir. Wuya meraung saat ujung kecil berwarna merah menyala yang tak terhitung jumlahnya terbuka pada saat yang bersamaan. Apa? Bahkan Yun Feng pun terkejut. Tubuhnya masih di udara. Duri merah menyala ini bisa dibuka. Api yang membara di dalam sudah cukup untuk menghancurkannya. Benar saja, Raja Dewa kelas 7. Yun Feng menghela nafas dan tahu bahwa dia hanya bisa segera pergi. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan elemen angin hijau naik. Yun Feng berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melompat dari punggung Wuya. Kamu ingin lari? Ini tidak semudah itu. Suara Wuya terdengar. Api di duri tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Yun Feng pada saat yang bersamaan. Oh tidak, Yun Feng mengerutkan kening dan mempercepat lagi. Kecepatannya sudah mencapai batasnya. Namun, apinya bahkan lebih cepat darinya dan sudah berada di depannya. Perisai bumi. Dia melambaikan tongkatnya dan Earth Shield emas memblokir Yun Feng. Hanya dalam beberapa detik, itu langsung runtuh. Feng Feng. Melihat itu,
Kulanyi melintas dan maju. Kedalaman mata hitamnya berwarna merah. Pola merah gelap langsung muncul di telapak tangannya dan aliran elemen gelap tebal keluar dari telapak tangannya, mendekati api merah yang jatuh dari langit. Puff, puff, puff. Elemen gelap menelan dengan gila-gilaan. Api merah akhirnya berhasil dihalangi. Kulanyi mengulurkan tangannya dan menarik Yun Feng kembali. Keduanya mundur ke jarak yang aman. Wuya menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama terlihat serius. Keduanya tahu bahwa pihak lain bukanlah lawan yang sederhana. Mungkin butuh banyak usaha untuk menghadapinya. Kelas 7 tingkat Raja Dewa, gumam Yun Feng. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat 3 di punggung Wuya dan menghindari dua serangannya. Jika dia berada di kelas 2 tingkat Raja Dewa, dia mungkin tidak akan bisa mengelak sama sekali. Kedua belah pihak tiba-tiba terdiam dan saling menatap dengan serius. Itu tidak benar, tapi mereka mencari momen optimal berikutnya untuk menyerang. Kicauan, 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 sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh kecil terhuyung keluar dari sudut dan bergesekan dengan Wuya. Wuya tercengang. Yun Feng juga tercengang. Hal kecil itu, bukankah Yuyan kecil yang dia dapatkan saat itu? Itu datang ke sini. Ayo kembali. Wuya agak malu. Dia menendang Little Yuyan, yang berada di sebelahnya, dan Little Yuyan menggosokkan tubuhnya ke tubuhnya. Jelas sekali dia tidak ingin pergi. Kebuntuan seketika berubah menjadi suasana lain. Kulanyi sedikit terkejut. Melihat benda kecil di sebelah Wuya, dia sedikit terdiam. Wuya menendangnya dengan keras lagi, tapi Yuyan kecil tetap menolak untuk pergi. Dia bahkan berkicau karena ketidakpuasan. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng mendengar Little Yuyan mengeluarkan suara. Wuya sangat malu. Dia, Tuan Wuya yang bermartabat, kehabisan akal karena hal kecil ini. Selain itu, situasinya seperti itu, sungguh memalukan. Kicauan-kicauan. Yuyan kecil melihat sekeliling sebentar dan sedikit terkejut saat melihat Yun Feng dengan matanya yang besar dan berair. Dia berkedip beberapa kali. Yun Feng tersenyum ringan. Sepertinya dia tidak melupakannya. Kicauan. Little Yuyan meninggalkan sisi Wuya dan berenang menuju Yun Feng dengan ragu-ragu. Melihat itu, Wuya langsung meraung, "Kamu tidak boleh pergi." Pada saat ini, Yun Feng perlahan berjongkok dan mengulurkan lengannya dengan senyuman tipis di wajahnya. "Nak, kamu masih mengingatku." Wuya tercengang. Apa? Dia adalah teman lama dari hal kecil ini. Kulanyi juga tercengang. Feng Feng tahu hal kecil ini. Ada kilatan cahaya di mata besar Yuyan yang berair. Tubuhnya berenang ke arah Yun Feng dengan gembira, tapi dia menyusut kembali setelah berenang beberapa kali. Dia mungkin ingat bahwa Yun Feng mengambil darahnya untuk Zeran saat itu dan terlihat agak curiga. "Saya mencoba membantu teman saya saat itu. Aku minta maaf karena telah menyakitimu." Yun Feng meminta maaf dengan tulus. Meskipun Yun Feng hanya mengambil sebagian darahnya dan tidak menyakitinya sama sekali, Yuyan kecil meninggalkan Yun Feng dalam keadaan marah. Dia sedikit banyak terluka dalam pikirannya. Tubuh Little Yuyan bertahan beberapa kali. Yun Feng menunggu dengan tenang tanpa bergerak. Akhirnya, Yuyan kecil tampaknya telah mengatasi hambatan dalam pikirannya dan berenang menuju Yun Feng dengan sangat tegas. Dia pertama-tama melingkari tangan Yun Feng beberapa kali untuk membiasakan diri dengan baunya. Pada akhirnya, dia bergegas ke pelukannya dengan gembira dan mengusapnya, bertingkah lucu. Hati Yun Feng terasa hangat. Tidak akan lebih baik jika dia bisa dekat dengannya lagi. Dia membelai tubuh kecilnya dengan tangannya dan Yuyan kecil menangis bahagia. Kedua kumis transparannya berkibar gembira dengan ekspresi bahagia. Kulanyi membelalakkan matanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Yun Feng menyentuh Yuyan kecil dan menatap Yuyan besar di depannya. "Nak, bisakah kamu bersembunyi dulu?" Little Yuyan mengibaskan ekornya dan mengusap lengan Yun Feng beberapa kali, seolah dia tidak ingin pergi. Yun Feng tidak berdaya. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? "Hal kecil, apakah kamu mengenalnya?" tanya Wuya. Little Yuyan, yang berada di pelukan Yun Feng, berbalik dan berenang keluar dari pelukan Yun Feng. Dia berkicau pada Wuya beberapa kali. Wuya terlihat agak aneh. Dia menatap Yun Feng dalam-dalam beberapa kali dan akhirnya menghela nafas. "Sudahlah. Demi hal kecil ini, aku tidak akan berdebat denganmu." Yun Feng tercengang. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini.
Wuya sepertinya sangat peduli dengan anak ini. Bab 1742 Aku menemukanmu. 3. Little Yuyan menggoyangkan tubuhnya dengan gembira dan berkicau pada Yun Feng. Yun Feng tersenyum ringan. Orang lain yang kata-katanya tidak dia mengerti datang. Hati Yun Feng tergerak dan dia memegang Little Yuyan di tangannya. Little Yuyan memutar tubuhnya dengan nikmat. Yun Feng berbisik dan Little Yuyan mengangguk seolah dia mengerti. Begitu Yun Feng melepaskannya, Yuyan kecil berenang menuju Wuya dengan terhuyung-huyung dan menggosok kaki Wuya sambil berkicau. Setelah beberapa saat, Little Yu selesai berkicau dan mengayunkan tubuh kecilnya ke arah Yun Feng. Wuya tampak berkonflik. Pada akhirnya, dia menghela nafas berat lagi. Sudahlah, sudahlah. Wuya membungkuk dan mengulurkan tangan besarnya perlahan. Yuyan kecil melengkungkan kepalanya. Wuya mengangkat tangannya yang besar ke langit dan berbalik. Kalian berdua, ikut aku. Kegembiraan muncul di mata Yun Feng. Kulanyi sedikit terkejut. Feng Feng, sebenarnya benda kecil apa itu? Yun Feng tersenyum lembut. Ceritanya panjang. Kemunculan Little Yuyan langsung membalikkan keadaan. Wuya sangat peduli pada Yuyan kecil dan setuju untuk membantu Yun Feng demi dia. Yun Feng tidak terlalu yakin tentang hal ini. Dia hanya mencoba. Tampaknya Wuya lebih memedulikan anak ini daripada yang dia kira. Langkah kaki Wuya yang berat terdengar di depan, memekakkan telinga. Getaran di tanah terus berlanjut, sementara Yun Feng dan Kulanyi mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, binatang ajaib yang bersembunyi di pegunungan Mingbaren cukup terkejut melihat pemandangan ini. Siapa sebenarnya mereka yang bisa mengikuti Lord Wuya? Apakah dia tamu terhormat? Para binatang ajaib berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka mengikuti Wuya jauh ke dalam pegunungan Mingbaren. Wuya tidak berhenti sampai mereka tiba di depan sebuah gua besar. Dia duduk di tanah dengan tubuh besarnya dan tanah berguncang dengan keras lagi. Katakan padaku, siapa yang kamu cari? Wuya berkata sambil meletakkan tangannya di tanah. Little Yuyan berenang keluar dan terbang beberapa kali di udara dengan gembira. Dia dari klan Chili. Dia bersembunyi di pegunungan Mingbaren sekarang. Cabai, bukankah mereka tinggal di Laut Utara? Mengapa dia datang ke pegunungan Mingbaren? Yun Feng mengerutkan kening. Ceritanya panjang. Wuya terdiam beberapa saat. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tunggu di sini selama beberapa hari. Akan ada hasilnya. Yun Feng terdiam. Beberapa hari, sepertinya dia harus melampaui tenggat waktu 5 hari. Bahkan dengan bantuan Wuya, dia tidak dapat menemukan orang itu dalam 2 hari. Tentu, terima kasih. Wuya melirik Yun Feng. Yun Feng memandang Little Yuyan dan menanyakan pertanyaan itu di benaknya. Mengapa kamu sangat menghargai anak ini? Wuya terkejut. Dia menatap Little Yuyan dengan matanya yang membara. Aku berhutang lebih banyak pada hal kecil ini daripada ini. Yun Feng sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum ringan dan tidak bertanya lagi. Mereka berdua menunggu di sini. Wuya akan melakukan pencarian. Yun Feng bermain dengan Little Yuyan. Melihat Yun Feng lagi, kesalahpahaman di antara mereka telah hilang. Little Yuyan tampak sangat dekat. Yun Feng juga memberitahu Kulanyi bagaimana dia bertemu dengan anak ini. Kulanyi hanya bisa berteriak setelah mendengar itu. Seberapa misteriuskah takdir? Batas waktu 5 hari telah berlalu, namun Wuya masih dalam kondisi pencarian. Yun Feng juga siap secara mental. Meskipun dia setuju untuk 5 hari saat itu, dia tidak bisa menyerah sekarang. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Anggota klan Chao Xi, yang sudah gelisah di luar, menunggu selama 5 hari. Melihat Yun Feng tidak keluar seperti yang dijanjikan, senyuman muncul di sudut mulut Hao Tian. Dia sudah mengira dia tidak akan keluar. 5 hari terlalu singkat untuk pencarian. Ayo pergi. Hao Tian memberi perintah dan memasuki pegunungan Mingbaren bersama sekelompok orang, sementara Luo Teng bergegas masuk bersama sekelompok orang lainnya. Karena Yun Feng tidak dapat menemukan orang itu, mari kita temukan dia. Siapapun yang menemukannya akan menangkapnya. Di bawah pimpinan Hao Tian dan Luo Teng, 20 atau lebih pusat kekuatan klan Chao Xi memasuki pegunungan Mingbaren dan mulai mencari. Yun Feng dan Kulanyi masih menunggu jauh di dalam pegunungan Mingbaren. Ada berita, tapi ini bukan tentang Chili, tapi tentang klan Chao Xi. Anggota klan Chao Xi juga masuk. Wuya merasa terkejut setelah mendengar itu. Ada cukup banyak orang dari klan Chao Xi kali ini.
Wuya mengerutkan kening. Apa sebenarnya maksudnya? Yun Feng mencibir. Hao Tian memang sangat teliti. Dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa di balik setiap gerakannya. Kali ini, dia mungkin akan terlibat. Jika mereka benar-benar menemukan orang dari suku cabai itu tadi dan mendapatkan pecahan petanya, akan sulit baginya untuk mendapatkannya lagi. Mereka juga mengincar orang dari suku cabai itu, kata Yun Feng dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Saya melebih-lebihkan kesabaran Hao Tian. Ada apa dengan orang dari suku cabai itu? Mengapa begitu banyak orang yang mengejarnya? Wuya bingung. Yun Feng terkekeh. Orang itu tentu saja berharga. Kicauan, kicauan. Yu Yan kecil menangis beberapa kali. Yun Feng mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Jika klan Chao-Si menemukannya lebih dulu. Tidak, klan Chao-Si tidak memiliki hak untuk berbicara di pegunungan Mingbaren, kata Wuya dengan suara yang dalam. Sepertinya dia punya banyak dendam dengan klan Chao-Si. 3 hari lagi berlalu. Pencarian di pihak Wuya akhirnya membuahkan hasil. Mereka akhirnya menemukan jejak orang dari suku cabai itu. Menurut penyelidikan, orang dari suku cabai itu bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi dan akan terus berubah. Dia pasti tidak akan tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama, yang menunjukkan betapa berhati-hatinya dia. Saya tidak bisa memastikan lokasi tepatnya, tapi saya bisa mempersempit jangkauan pergerakannya. Dia saat ini berada jauh di pegunungan di sudut kanan bawah pegunungan Mingbaren. Yun Feng mengangguk. Dia sudah sangat bersyukur mendapat informasi seperti itu. Untuk mencegah orang itu bergerak lagi, Yun Feng dan Kulanyi segera berangkat. Little Yuyan memutar tubuhnya dan sepertinya mengikuti mereka. Yun Feng terkekeh dan menyentuhnya. Nak, tetap di sini. Wuya terdiam. Little Yu berkicau beberapa kali dan akhirnya mengangguk. Yun Feng berbalik dan bergegas ke daerah itu bersama Kulanyi. Keduanya sangat cepat dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mengapa kita tidak membawanya? Tidak bisakah kamu memasukkannya ke dalam wadah dimensi? Kata Kulanyi. Yun Feng tersenyum ringan. Memikirkan betapa bahagianya Yuyan kecil dan Wuya bersama, dia berkata, seharusnya dia tetap di sini, bukan di sampingku. Bagaimanapun juga, aku adalah manusia. Bab 1743 Aku menemukanmu, 4. Mata hitam Kulanyi berbinar. Pada akhirnya, dia tersenyum santai. Kamu benar. Keduanya tiba di area yang disebutkan Wuya dalam waktu kurang dari setengah hari. Di depan mereka ada hutan jauh di pegunungan. Semak-semak itu lebat. Setelah bersembunyi, sangat sulit untuk mendeteksi dia ketika dia menyembunyikan auranya. Menurut jejak orang dari suku cabai itu, dia sekarang berada di timur. Sepertinya dia berencana meninggalkan pegunungan Mingbaren. Yun Feng menutup mata hitamnya. Elemen tanah emas menyebar dari kakinya dan menembus tanah, memanjang tanpa henti di bawah tanah seperti akar pohon. Dibandingkan dengan pegunungan Mingbaren, area ini cukup untuk kekuatan mental Yun Feng. Menemukannya. Setelah beberapa saat, Yun Feng membuka mata hitamnya dan melintas ke dalam hutan. Kulanyi mengikuti dari belakang. Keduanya secepat angin. Yun Feng mengubah arahnya dari waktu ke waktu dan terus melangkah lebih dalam. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, orang itu cukup berhati-hati dalam rute yang rumit ini. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Jadi bagaimana jika dia bersembunyi dengan hati-hati? Dia bisa melihat semuanya dengan jelas di matanya. Keduanya terus berlari. Setelah sampai di tanah datar, Yun Feng tiba-tiba berhenti dan mengumpulkan kekuatan elemen tanah emas di tangannya, menamparkan tanah dengan keras. Aku menemukanmu. Ledakan. Beberapa retakan robek di tanah. Sesosok melarikan diri dari celah dengan suara mendesing dan berlari jauh ke dalam hutan. Kulanyi menebas dengan tangannya dan mengirimkan seberkas elemen cahaya, tapi gerakan orang itu sangat aneh. Dia lolos dari kejaran Kulanyi. Keduanya saling memandang dan segera bangkit untuk mengejarnya. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan finger spiritual jade muncul di tangannya. Dia melambaikannya dengan lembut di depannya dan aura kecil dimasukkan ke dalam finger spiritual jade. Melihat titik cahaya baru yang berkilauan di atasnya, mata hitam Yun Feng penuh dengan senyuman. Jika kita bermain petak umpet, aku lebih baik dalam menemukan orang. Yun Feng tersenyum ringan dan berhenti. Kulanyi melihat titik cahaya pada finger spiritual jade yang berjalan dengan gila-gilaan dan mengubah lokasinya. Dia tersenyum malas. Biarkan dia lari dulu. Kami akan mengejarnya secara perlahan.
Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka mengejar ke depan. Dengan finger spiritual jade di tangan mereka, tidak peduli seberapa mampu orang itu, dia tidak akan bisa lepas dari pelacakan finger spiritual jade tidak peduli apa, kecuali dia menghilang dari dunia ini. Saudara laki-laki, sepertinya ada sesuatu di sana. Luo Teng memandang ke timur dengan bingung dan segera menghubungi Hao Tian. Segera, suara Hao Tian terdengar. Kemungkinan besar itu adalah Yun Feng. Kejar dia dan jangan biarkan dia menyadarinya. Baiklah, Luo Teng mengangguk dan berkata kepada 10 orang di belakangnya, jaga auramu dengan baik dan jangan ungkapkan apapun. Selusin sosok bergerak ke timur dan datang ke daerah di mana Yun Feng berada satu demi satu. Melihat beberapa retakan dalam di tanah yang tiba-tiba terbuka, cahaya panas menyala di mata Luo Teng. Itu memang dilakukan oleh Yun Feng. Dia tadi di sini. Saudaraku, saya dapat memastikan bahwa Yun Feng yang melakukannya saat itu. Tunggu aku di sana. Jangan bertindak sendiri. Koneksi terputus. Luo Teng melihat retakan di tanah dengan mata berkilauan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan melihat ke hutan di depannya. Dia melambaikan tangannya. Ayo masuk. Di kedalaman hutan, dua sosok bergegas maju. Yun Feng melihat jari spiritual jade di tangannya. Titik cahaya berkilauan di atasnya masih terus bergerak. Orang yang bersembunyi jelas ketakutan dan berlari dengan gila-gilaan. Dia sama sekali tidak berani tinggal di tempat yang sama dalam waktu lama, seperti burung yang ketakutan. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa dan menjaga jarak darinya. Finger spiritual jade menutupi area yang sangat luas. Meski berada jauh, mereka tetap bisa mendeteksi keberadaan orang tersebut. Sebaliknya, orang itu sama sekali tidak bisa merasakan aura Yun Feng dan Yun Feng. Mereka mengejar ke depan tanpa tergesa-gesa. Yun Feng dan Ku Lanyi sangat sabar. Lagi pula, orang itu tidak bisa menghindari jejak giok spiritual jari sekeras apapun dia berusaha. Namun, setelah beberapa saat, Yun Feng menemukan sesuatu yang berbeda pada finger spiritual jade. Sebuah titik berkedip tiba-tiba menyala di belakang mereka berdua. Yun Feng melihat ke arah lampu yang berkedip. Luo Teng. Siapapun yang melakukan kontak dengan Yun Feng yang menurutnya penting, dia akan merekam aura mereka dengan finger spiritual jade. Finger spiritual jade telah mencatat puluhan aura saat ini, dan tidak pernah membuat kesalahan. Ini juga merupakan kekuatannya. Ia dapat menganalisis dan mencatat semua aura secara akurat dan menandainya di area yang dicarinya. Saat itu, ketua aula dari aula bulan cerah memberikan jari giok spiritual kepada Yun Feng. Pada saat itu, ketiga Hall Master masing-masing memiliki satu. Keluarga Ling bisa dianggap telah mengeluarkan kekuatan ruang sampai batas tertentu dengan membuat benda seperti itu. Siapa ini? Ku Lanyi melihat ke arah finger spiritual jade dan mengangkat sudut mulutnya. Apakah itu Hao Tian dan Luo Teng? Yun Feng terkejut. Kamu mengharapkan ini? Ku Lanyi terkekeh. Bukankah Feng Feng sama? Jika tidak, Anda tidak akan begitu tenang saat melihatnya. Hao Tian tahu betul bahwa Luo Teng selalu mengejarmu. Kali ini tentu tidak terkecuali. Diperkirakan mereka akan memasuki pegunungan Mingbaren. Yun Feng melirik ke belakang sedikit. Memang itulah yang terjadi. Saat itu, Luo Teng mencoba segala yang dia bisa untuk mengikutinya. Dia selalu tidak mau menyerahkan pecahan peta dalam pikirannya. Meskipun Yun Feng sudah menduganya, Luo Teng mungkin akan merusak segalanya jika dia mengikutinya. Untungnya, dia memiliki finger spiritual jade. Yun Feng pasti tahu di mana Luo Teng berada. Jika Luo Teng benar-benar mengejarnya tanpa henti, dia mungkin bisa menyingkirkannya. Menyebalkan sekali, bisik Ku Lanyi dingin dengan ketidaksabaran di mata hitamnya. Mereka tidak punya waktu lagi untuk berurusan dengan anak bernama Luo Teng ini. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan hal buruk, tetapi jika dia melakukannya, Ku Lanyi akan menyerang lebih dulu. Yun Feng dan Ku Lanyi mengubah strategi mereka. Keduanya memampatkan aura mereka seminimal mungkin dan mempercepat, berjalan ke arah yang lebih rahasia. Mereka secara khusus memperhatikan jejak yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan. Yun Feng tidak punya waktu. Jika dia punya waktu, dia mungkin membawa Luo Teng ke arah yang salah. Dia pergi. Luo Teng melihat petunjuk yang tiba-tiba terputus. Dia tidak mempercayainya dan mencarinya dengan cermat lagi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada aura, bahkan tidak ada jejak. Itu tidak mungkin.
Luo Teng berteriak dengan suara rendah. Jejak di depan masih terlihat jelas. Mengapa mereka menghilang di tengah jalan? Seolah-olah jejaknya telah dihapus secara paksa. Mata hitam Luo Teng berbinar. Apakah Feng Yun melakukannya sendiri? Luo Teng mengertakkan gigi dan melihat sekeliling. Itu mungkin terjadi ke segala arah. Sayang sekali dia kehilangan kesempatan untuk melacaknya begitu saja. Biarpun dia ingin terus mengejarnya sekarang, dia tidak punya petunjuk apapun untuk digunakan. Dia hanya bisa menunggu di sini dan bertemu dengan Hao Tian. Bab 1744. Bagaimanapun, ini milik Yun Feng. 1. Sepertinya mereka sudah berhenti untuk sementara waktu. Yun Feng melihat giok transmisi suara di tangannya sambil tersenyum. Titik cahaya Luo Teng berhenti di suatu tempat dan tidak berniat bergerak. Yun Feng dan Ku Lanyi terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, titik cahaya lain muncul di giok transmisi suara, Hao Tian. Mereka sudah bertemu. Ku Lanyi mengangkat alisnya. Yun Feng tersenyum santai. Apa yang dilakukan kedua bersaudara itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang perlu dia lakukan saat ini adalah menemukan anggota suku cabai. Saudaraku, kamu di sini. Luo Teng segera menghampiri Hao Tian ketika dia melihatnya. Hao Tian bergegas ke sini dengan wajah agak muram. Bukankah aku memintamu menunggu di sana? Mengapa kamu pindah tanpa izin? Luo Teng tergagap dan tidak mengatakan apapun. Hao Tian memelototinya dengan tajam. Orang seperti apa Feng Yun itu? Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengejarnya, tapi begitu kamu melakukannya, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan padanya dengan kemampuanmu sendiri? Luo Teng hanya bisa tersipu malu. Bahkan jika aku tidak bisa, masih ada yang lain. Hao Tian mencibir lagi setelah mendengar itu. Xiao Luo, jangan lupakan identitasnya. Apakah menurutmu dia kekurangan pembantu? Luo Teng terkejut. Benar, Feng Yun adalah pemanggil di antara manusia. Dan dia memiliki banyak elemen. Yang paling tidak dia miliki adalah pembantu. Jika dia benar-benar berhasil menyusulnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mungkin dipukuli secara pasif. Sudahlah. Melihat dia sedikit menyesal, Hao Tian tidak tahan untuk memarahinya. Kamu berhenti di sini dan tidak bergerak maju. Aku khawatir kamu sudah kehilangan dia, kan? Luo Teng tersipu lagi. Saudaraku, kamu tahu segalanya. Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Untung saja kakaknya kehilangan dia. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Luo menghadapi Feng Yun secara langsung. Tidak masalah jika kita kehilangan dia. Tidak mudah bagimu untuk menemukannya. Dia aktif di bidang ini sekarang. Orang-orang yang ingin dia temukan juga ada di sini. Menyebar, cari sepenuhnya. Ya Pak, 20 pembangkit tenaga listrik di sekitar Hao Tian dan Luo Teng berpencar dan bergegas ke kedalaman hutan untuk memulai pencarian karpet. Luo Teng mengikuti Hao Tian dengan malu-malu. Hao Tian tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya di mana dia kehilangan Yun Feng. Setelah Luo Teng menjelaskan, Hao Tian akhirnya mengerti sedikit. Xiao Luo, anak bodoh ini, jelas telah ditipu. Hao Tian segera memutuskan untuk melepaskan petunjuk yang dimilikinya. Kedua bersaudara itu bergegas ke kedalaman hutan ke arah yang baru. Luo Teng selalu ingin bertanya mengapa mereka tidak mengikuti petunjuk aslinya, tetapi melihat wajah suram Hao Tian, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Kedua kelompok orang itu memulai pencarian dengan cermat. Anggota suku cabai itu benar-benar tidak beruntung. Dia masih ditemukan setelah bersembunyi di tempat yang begitu luas. Orang-orang yang mencarinya semuanya luar biasa. Dikejar dua kelompok orang sekaligus membuatnya semakin ketakutan. Dia sudah gugup dan gelisah dalam pikirannya, jadi dia tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Hal itu pula yang membuat Yun Feng mengesampingkan penangkapan yang semula bisa dilakukan dengan sukses. Mereka berdua sedang duduk di pohon tinggi saat ini. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi Yun Feng. Hao Tian dan Luo Teng serta pencarian skala besar yang tidak terkendali membuat situasi yang semula bisa distabilkan menjadi penuh perubahan lagi. Titik cahaya milik orang dari suku Cili di giok transmisi suara masih berada dalam jangkauan giok spiritual jari. Namun, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah berpindah lebih dari selusin tempat. Dia hanya bisa tinggal di setiap tempat paling lama beberapa menit, yang membuat sangat sulit bagi Yun Feng. Tidak sulit untuk mengambil tindakan, tetapi Yun Feng harus memanfaatkan kesempatan itu. Dia harus mencegah Luo Teng dan Hao Tian menemukan apapun.
Begitu keduanya terlibat, operasi penangkapan mungkin akan gagal. Juga, pembangkit tenaga listrik yang mencari secara sembarangan di hutan semuanya merupakan bahaya yang tersembunyi. Mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Kata Kulanyi dingin dengan cahaya haus darah di matanya. Daripada menjaganya, lebih baik hilangkan semua rintangan. Yun Feng mengerutkan kening. Bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka, tapi ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Daripada membuang-buang energi untuk mereka, lebih baik tangkap orang dari suku cabai itu sekaligus. Yun Feng melambaikan finger spiritual jade di tangannya. Bagaimanapun, kami masih memiliki keuntungan. Hanya kami yang mengetahui lokasi pasti orang itu. Kulanyi mengangkat alisnya. Maksud Anda, mata hitam Yun Feng berkilau dan sudah ada senyuman. Daripada membiarkannya terus berlari tanpa tujuan, lebih baik paksa dia ke tempat yang menurut kita memuaskan. Lalu tangkap dia sekaligus. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka sudah mencapai konsensus. Orang dari klan Cili itu akan menjadi kura-kura di dalam toples. Hao Tian dan Luo Teng masih belum menemukan apapun. Wajah Hao Tian menjadi semakin suram. Sulit untuk mengatakan apakah Feng Yun seperti mereka. Jika dia menemukan apa yang diinginkannya lebih awal, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Teng juga sangat cemas dalam pikirannya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang sedang mencari tidak terkecuali. Cili itu cukup pandai bersembunyi. Begitu banyak orang yang mencarinya, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Hao Tian mengerutkan kening dan akhirnya berkata, kami hanya dapat mengubah target kami sekarang. Jika kita tidak dapat menemukan orang itu, cari Feng Yun. Kami pasti akan mendapatkan sesuatu jika kami menemukan Feng Yun. Mata Luo Teng berbinar. Memang benar demikian. Mereka hanya perlu duduk santai dan memetik manfaatnya. Hao Tian mengubah rencananya dan memerintahkan semua orang untuk berhenti melacak orang dari suku cabai itu dan sebagai gantinya melacak Feng Yun. Meskipun Yun Feng tidak membuka diri, dia juga tidak menyembunyikan dirinya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pembangkit tenaga listrik menemukan Yun Feng. Sangat bagus. Awasi dia. Jangan mengekspos dirimu sendiri apapun yang dia lakukan. Awasi saja dia dari jauh. Setelah menerima instruksi Hao Tian, semua pembangkit tenaga listrik mengikuti Yun Feng dengan hati-hati tanpa mengedipkan mata. Luo Teng tampak bingung. Saudaraku, jika kamu sudah menemukannya, mengapa kamu tidak mengejarnya? Hao Tian mengerutkan kening. Jika dia bisa membodohimu seperti itu, dia pasti tahu bahwa kamu mengikutinya. Dia pasti punya cara untuk mendeteksimu, atau bahkan aku. Luo Teng terkejut. Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik itu? Apakah Feng Yun tidak menyadarinya? Hao Tian merenung sejenak dan akhirnya berkata, meskipun saya tidak yakin, saya mungkin telah menemukan sesuatu. Dia belum pernah melihat orang-orang kuat itu sama sekali. Dia seharusnya tidak dapat menemukannya. Mereka yang bisa ditemukan olehnya sepertinya pernah berurusan dengannya sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu di sini.